Saudara-saudara, 26 tahun yang lalu, Reformasi 1998 membawa harapan besar bagi negeri ini. Rakyat turun ke jalan, menuntut perubahan, mengakhiri pemerintahan otoriter Orde Baru, membuka babak baru demokrasi. Hasilnya, sejumlah perbaikan terjadi baik di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Mulai dari pembatasan masa jabatan presiden, desentralisasi, dan otonomi daerah, kebebasan pers, pembebasan tahanan politis, diakhirinya difungsi ABRI, hingga stabilisasi ekonomi, independensi Bank Indonesia, dan pemberantasan korupsi. Tapi, apa yang kita lihat hari-hari ini menunjukkan bahwa berbagai capaian reformasi itu jadi berantakan, atau malah lebih parah, dihancurkan. Beragam kebijakan dan rencana revisi sejumlah undang-undang jelas menunjukkan gejala. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah dilemahkan. Berbagai urusan pembangunan daerah ditarik ke pusat. Kebebasan pers dan masyarakat sipil berekspresi mulai dibatasi. Dan yang paling mutakhir, kekhawatiran kembalinya duifungsi militer dengan disahkannya undang-undang revisi atas undang-undang TNI. Dan dampaknya, saudara-saudara sekalian, cukup membuat pemerintah repot. Sejumlah demonstrasi dan ungkapan protes masif masyarakat sipil dan mahasiswa, seperti misalnya Indonesia Gelap dan Kabur Aja Dulu, reaksi keras publik menolak revisi Undang-Undang TNI, hingga anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia, hingga lebih dari 6% pada tanggal 18 Maret 2025 kemarin. Itu semua mesti kita perhatikan. Dan yang lebih penting, belum usai itu semuanya, beredar luas di kalangan masyarakat kekhawatiran lain, di antaranya rencana revisi Undang-Undang Kepolisian, revisi Undang-Undang Kejaksaan, revisi Undang-Undang KUHP, dan revisi Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sistem Keuangan atau P2SK yang ditengarai akan mengurangi independensi BI. Jika semua ini terus terjadi, bukan hanya reformasi yang akan mati, tapi juga demokrasi. Dan bersama kematian keduanya, bangsa ini akan terpuruk dan sangat mungkin menjadi negara gagal. Saudara-saudara, Reformasi 1998 itu menjadi momen kunci perbaikan negeri. Pertama, dalam politik, salah satu capaian terbesar adalah dibukanya ruang bagi demokrasi dan kebebasan politik. Masyarakat punya lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui pemilihan umum yang lebih bebas maupun partai politik yang semakin beragam. Untuk mencegah kekuasaan absolut, masa jabatan presiden dibatasi maksimal 2 periode, masing-masing 5 tahun. Ini krusial agar tidak ada lagi presiden yang berkuasa tanpa batas waktu, seperti sebelum reformasi dulu. Selain itu, duifungsi ABRI juga dihapuskan untuk memastikan bahwa militer tidak lagi terlibat dalam urusan pemerintahan sipil, yang ini sebenarnya menjadi syarat utama bagi negara demokrasi. Supremasi sipil ditegakkan agar militer tunduk pada pemerintahan sipil, sehingga pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum, bukan kekuatan militer. Saudara-saudara, reformasi itu juga mengubah struktur pemerintahan secara mendasar dengan memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi itu memungkinkan daerah mengelola sendiri berbagai aspek pemerintahannya tanpa harus selalu bergantung pada pusat. Dengan otonomi, kebijakan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. 2. Dalam dimensi sosial, reformasi itu menghapus sensor ketat yang bertahun-tahun mengekang kebebasan pers,
dan kebebasan publik berbicara. Media yang sebelumnya dikontrol pemerintah dapat melaporkan nyaris apa saja tanpa takut dibredel, memberikan ruang bagi transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat itu juga semakin bebas dalam menyuarakan pendapat, baik melalui demonstrasi, diskusi publik, maupun protes di media sosial. Dan di sisi lain, reformasi ini juga memberi ruang bagi pembentukan organisasi masyarakat dan serikat buruh. Dulu, negara itu sangat menekan kelompok pekerja dan masyarakat sipil. Kini, mereka bisa bersatu memperjuangkan hak-haknya. Dan selain itu, banyak tahanan politik akhirnya dibebaskan sebagai bentuk penghormatan hak asasi manusia. Ketiga, dari segi ekonomi. Reformasi itu membawa perubahan besar setelah Indonesia terpuruk dalam krisis finansial Asia tahun 1997-1998. Pemerintah dipaksa mengambil berbagai langkah untuk menstabilkan ekonomi, termasuk menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan memastikan independensi BI. Ini semua dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan investor, menjaga stabilitas keuangan nasional, dan menjaga kebijakan moneter tidak dipermainkan oleh kepentingan politik sesaat. Selain itu, juga dibentuk KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai lembaga yang bertugas memberantas korupsi yang sudah menjadi penyakit kronis dalam birokrasi dan bisnis. Upaya ini dimaksudkan agar Indonesia memiliki pemerintahan yang lebih bersih dan transparan, supaya ekonomi tumbuh lebih sehat. Peluang bagi sektor swasta dan investasi asing juga dibuka lebih lebar. Tujuannya untuk menciptakan ekonomi yang lebih dinamis dan kompetitif, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan daya saing. Namun, saudara sekalian, dalam beberapa tahun terakhir ini sejumlah langkah sangat dikhawatirkan atau bahkan sudah mengkhianati reformasi. 3 hal ini perlu diwaspadai. Pertama, pelemahan institusi pemberantasan korupsi. Sejak revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, KPK yang sebelumnya kuat dan independen itu dicabut independensinya dan dijadikan bagian dari pemerintah. Dampaknya luas, efektivitas penindakan, pencegahan, maupun kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dengan cara pandang ini pula, maka patut dicermati rencana revisi Undang-Undang Kejaksaan. Karena selain KPK, Kejaksaan itu memainkan peran penting untuk pemberantasan korupsi. Revisi Undang-Undang Kejaksaan ini harus dikawal agar tidak melemahkan peran ini. Tanpa lembaga anti korupsi yang kuat dan independen, korupsi makin merajalela, merusak kepercayaan publik, memperburuk kondisi ekonomi, menghalau investasi, dan menghambat pembangunan. Padahal, jika kita ingin menjadi negara maju, transparansi dan akuntabilitas adalah keharusan. Kedua, kembalinya keluasan peran militer atau angkatan bersenjata dalam pemerintahan sipil. Disahkannya Undang-Undang Revisi atas Undang-Undang TNI menjadi penanda penting. Memang hanya ada 3 pasal yang berubah, yakni pasal 7 terkait dengan perluasan OMSP, Operasi Militer Selain Perang, pasal 47 itu terkait atau tentang penambahan jumlah kementerian lembaga pemerintah yang bisa dimasuki oleh TNI aktif, dan pasal 53 mengenai batas usia pensiun. Bagi para pendukung revisi Undang-Undang TNI, perubahan ketiga pasal ini tentu bukan kekhawatiran, bahkan malah jelas. Perwira TNI aktif yang menjabat di kementerian lembaga selain yang dinyatakan pasal 47 harus mundur, ditarik gitu kan. Tapi pasal 7 tentang perluasan operasi militer selain perang itu menjadi pasal karet. Mengapa? Karena kini secara legal formal
OMSP, operasi militer selain perang, itu hanya diatur melalui peraturan presiden. Artinya, apapun yang dipandang presiden layak dijadikan OMSP akan membuka pintu bagi TNI aktif untuk terlibat dalam urusan sipil. Bukan rahasia bahwa lumbung pangan atau food estate, bahkan makan bergizi gratis, MBG, itu sebenarnya juga dijalankan dengan pendekatan OMSP ini. Dan tak menutup kemungkinan program pembangunan lainnya, termasuk yang pernah disampaikan oleh Presiden sendiri sebagai 100 batalion pembangunan. Coba Anda baca Kompas, tanggal 5 Februari 2025. Nah, cabang angkatan bersenjata lain, yaitu polisi, itu juga siap mengubah undang-undangnya. Draft revisi Undang-Undang Polri itu sudah beredar luas. Padahal surat Presiden yang meminta kepada DPR untuk merevisi Undang-Undang Polri sampai dengan tanggal 23 Maret juga belum disampaikan. Kini ada update bahwa ternyata Presiden mengatakan bahwa pada bulan Februari sudah disampaikan, tetapi publik tidak mengetahui hal itu. Nah, tanpa bermaksud mendahului substansi revisi, saya kira patut diduga bahwa tujuannya adalah untuk melegalkan dan memperluas penempatan polisi aktif di dalam pemerintah. Sejumlah pengamat bahkan mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Polri ini lebih berbahaya ketimbang revisi Undang-Undang TNI. Kembalinya perwira aktif TNI maupun Polri mengisi jabatan-jabatan sipil di kementerian dan lembaga itu mengembalikan kita pada kondisi seperti sebelum reformasi, yaitu dominasi peran militer dalam pemerintah. Jika militer menduduki jabatan sipil, bisa terjadi represi terhadap kebebasan berpendapat, meningkatnya kontrol terhadap oposisi, dan potensi konflik kepentingan antara militer dan pemerintahan sipil. Ini semua patut diwaspadai dan dikawal ketat. Bukan karena anti TNI atau anti Polri. Anggota TNI dan Polri boleh saja menduduki jabatan sipil, tetapi harus meletakkan senjatanya, pensiun, dan tunduk pada tata kelola sipil. Itulah hakikat supremasi sipil. Ketiga, kekhawatiran pada ancaman atas independensi BI dan kontrol pada ekonomi Indonesia. Rencana untuk merevisi Undang-Undang P2SK, itu Anda bisa baca di media pada tanggal 13 Maret 2025, banyak disampaikan di sana, khususnya Kompas. Rencana ini memang berjalan di atas propaganda, tidak perlu ada yang ditakutkan. Tapi, hingga terbukti sebaliknya, memang revisi ini amat patut dicurigai karena selalu ada potensi menyentuh kebebasan BI mengambil keputusan moneter. Jika karena revisi ini kebijakan moneter lantas dikendalikan pemerintah, maka stabilitas ekonomi Indonesia akan makin rentan terhadap tekanan politik. Cermatilah insiden dihentikannya perdagangan saham di BEI pada tanggal 18 Maret kemarin, karena anjlok 5%, lalu dibuka lagi, dan ternyata anjlok lagi 2%. Tentu ada banyak faktor di situ, tetapi kedatangan pimpinan DPR di Bursa Efek Indonesia bukanlah indikasi positif bagi pasar. Apalagi, Bareskrim lalu ditugaskan mengawasi pasar saham. Bayangkan, Bareskrim mengawasi pasar saham. Coba Anda bayangkan, pesan apa yang mau disampaikan ke pasar? Selain bahwa pemerintah itu mau mengontrol. Pemerintah itu maunya mengontrol pasar, bahkan saham. Coba kita renungkan data ini. Pada saat Prabowo dilantik menjadi presiden 20 Oktober 2024, IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, itu berada di level 7.772,00. Pada 21 Maret 2025, IHSG ditutup
pada level 6.258,18. Dengan demikian, IHSG sejak Prabowo dilantik sampai dengan 21 Maret itu konstan mengalami penurunan sebesar 1.514,42 poin atau sekitar 19,48%. Bukankah ini mestinya pesan yang amat jelas dari pasar? Bisa dibayangkan, saudara sekalian, jika dengan revisi Undang-Undang P2SK, independensi BI jadi korban, plus seluruh indikasi pemerintah mau mengendalikan ekonomi, maka dalam jangka panjang, dampaknya adalah anjloknya rupiah, inflasi tidak terkendali, dan kepercayaan investor hilang, maka ekonomi kita akan hancur. Karena itu, saudara-saudara sekalian, membiarkan semua ini terjadi bukanlah pilihan. 3 perkara di atas yang saya sampaikan hanya penanda utama, tapi masih banyak lainnya. Misalnya, rencana Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) dan revisi Undang-Undang KUHP. Semuanya bisa dilihat dari kacamata yang sama. Sejauh mana rencana berbagai revisi dan undang-undang baru ini bisa dipastikan sejalan dengan amanat reformasi? Itu pertanyaannya. Pengesahan undang-undang revisi atas undang-undang TNI kemarin itu menderita penyakit yang sama dengan pengesahan undang-undang IKN, Ibu Kota Negara, dan undang-undang Omnibus. Kalau masih ingat undang-undang Omnibus Cipta Kerja. Apa penyakitnya? Tertutup, tergesa-gesa, dan tidak memperhatikan aspirasi warga. Singkatnya, DPR gagal menjadi wakil rakyat yang semestinya mendahulukan kepentingan publik untuk tahu apa dampak undang-undang yang akan mereka sahkan itu. Dan sebaliknya, DPR malah menjadi penghalang bagi rakyat untuk terlibat. Insiden penggerudukan Kontras dalam rapat tertutup Komisi 1 membahas revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont itu sebenarnya menunjukkan inti persoalan ini. Tapi bukannya dihargai, Kontras malah dikriminalisasi. Mestinya DPR membuka mata atas seluruh perkara. Benar, mayoritas DPR kini diisi oleh koalisi pemenang pemilu. Bahkan keberadaan PDIP pun tidak bisa lagi dianggap oposisi di situ. Tapi DPR tidak bisa menafikan fungsi utamanya sebagai pengontrol dan penyeimbang, check and balances, pemerintah. DPR itu bukan kepanjangan tangan pemerintah. DPR juga bukan paduan suara yang hanya bisa mengiyakan semua kemauan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah sendiri mesti introspeksi. Tuduhan bahwa pemerintahan ini makin mirip Orde Baru, itu bukan main-main, itu tuduhan serius. Bukan hanya kriminalisasi aktivis loh ya, tapi pemberian karya seni atau represi pada masyarakat sipil, juga ancaman pada kebebasan media, itu nyata. Kasus teror kepala babi dan bangkai tikus yang dipenggal ke redaksi Tempo, itu bukti tak terbantah. Pemerintah yang kuat, itu pemerintah yang terbuka. Bukan yang menebarkan rasa takut saat program pembangunannya dikritik. Kritik pada MBG misalnya, kalau dicermati, itu adalah kritik pada implementasi dan tata kelolanya, bukan substansinya. Misalnya, per 12 Maret 2025 ternyata baru sekitar 700 miliar dari alokasi 171 triliun yang terserap pada program ini. Dan itu semua dengan penerima baru 2 juta siswa dari rencana 82,9 juta tahun ini. Selain itu, muncul pertanyaan tentang proses pengadaan bahan, penentuan menu, pengukuran gizi, standar pengolahan, hingga distribusi. Karena itu, rekomendasi pertama Dewan Ekonomi Nasional dan kepada Badan Gizi Nasional
yang disampaikan oleh Profesor Arif Ansori Yusuf adalah perlunya Business Process Review, BPR, atas makan bergizi gratis. Itu harusnya dijalankan tanpa tawar-menawar. Jika pemerintahan Prabowo serius memenuhi janjinya, seharusnya ia memerintahkan agar seluruh program prioritas dan strategis Astacita diumumkan terbuka kepada publik demi keketatan tata kelola, kajian, uji coba, evaluasi atas uji coba, dan perluasannya. Hanya dengan cara ini, pemerintah mendapatkan kepercayaan publik yang lebih hakiki, jauh lebih berarti ketimbang hanya percaya pada hasil survei kepuasan. Krisis yang dihadapi pemerintahan Prabowo ini adalah krisis teknokrasi dan komunikasi. Secara teknokrasi, keketatan perencanaan dan implementasi program pembangunan tidak atau belum terlihat. Ini menimbulkan keraguan, tentu saja. Apakah secara teknokratik pemerintah mampu menjalankan program-programnya sendiri? Secara komunikasi, kemampuan pemerintah menanggapi secara simpatik persoalan publik itu amat lemah. Bayangkan, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, meskipun bercanda, itu mengatakan dimasak saja saat menanggapi teror kepala babi pada redaksi Tempo yang sejatinya mengancam independensi media. Bukan hanya tak pantas, tapi jelas menunjukkan rendahnya kapasitas. Mengapa ini semua perlu dicermati? Karena risiko kegagalan untuk mencapai target menjadi negara maju akan makin besar jika tidak ada perbaikan. Jika demokrasi dikebiri, tata kelola pemerintahan diabaikan, korupsi merajalela, negeri ini akan hancur dari dalam. Dengan birokrasi yang korup, ketidakstabilan politik, dan kebijakan ekonomi yang lemah, Indonesia akan makin tertinggal dari negara-negara lain. Singkatnya, mungkin tidak akan ada cerita negeri ini duduk setara dengan bangsa-bangsa maju dunia. Saudara-saudara, kini saatnya bersikap. Reformasi 998 bukan cuma sejarah untuk dikenal, tetapi pondasi masa depan. Jika kita sungguh mau negeri ini maju, jangan biarkan hasil-hasil reformasi dibunuh satu persatu. Kita sudah kecolongan dengan pelemahan KPK dan revisi Undang-Undang TNI, maka jangan terulang lagi. 3 usul konkret saya haturkan di sini. Pertama, jelas, seluruh undang-undang baru yang bertentangan dengan hasil reformasi harus di JR, Judicial Review kan ke Mahkamah Konstitusi. 2, mendesak DPR membuka seluruh proses legislasi. Draft terbaru seluruh rencana undang-undang dan jadwal pembahasan harus terbuka dan bisa diakses publik. Masyarakat luas juga harus diberi ruang partisipasi untuk memberikan masukan. Konsultasi publik bermakna itu harus menjadi syarat sebelum hasil legislasi apapun itu disahkan oleh DPR. Ketiga, mendesak pemerintah terbuka dengan rencana dan pelaksanaan program pembangunannya, khususnya yang bersifat prioritas dan strategis. Sama halnya dengan DPR, seluruh penyusunan Perpres dan PP, peraturan pemerintah, itu harus melalui proses konsultasi publik bermakna, bukan asal-asalan, apalagi hanya store tanda tangan. Negeri ini tidak boleh mundur. Kita semua, masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, dan semua elemen bangsa ini harus berani bersuara lebih keras kepada DPR dan pemerintah. Tuan, demi cinta pada negeri ini, jangan biarkan reformasi mati.